Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video kali ini di channel istighfar.id. Di video kali ini kami ingin membahas mengenai skandal Pusat Data Nasional Kementerian Komdigi bentuk tim khusus. Nah, ini ada apa nih ya berkaitan dengan Komdigi. Kali ini kita akan bahas topik yang lagi ramai banget nih, yang menyangkut proyek besar negara, yaitu soal kasus hukum di proyek Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Yang terbaru, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid langsung mengambil langkah cepat dengan membentuk tim evaluasi internal. Apa alasannya? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap proyek pusat data ke depannya? Yuk kita bahas bareng-bareng teman-teman ya di video ini, teman-teman. Apa itu PDNS itu sangat penting? Kenapa penting? Nah, sebelum masuk ke kasusnya nih teman-teman, kita pahami dulu nih, apa itu PDNS, ya kan? Kadang kita nggak tahu nih industri katanya apa gitu PDNS. Nah makanya kita ketahui dulu nih PDNS itu apa teman-teman. Baru kita melihat ke jalur kasusnya, apa sih apa yang sedang terjadi. PDNS atau Pusat Data Nasional Sementara adalah bagian dari rencana besar pemerintah untuk membangun infrastruktur data nasional yang terpusat, aman, dan berdaulat. Kenapa penting? Karena selama ini data layanan pemerintah tersebar di banyak tempat. Nah, dengan pusat data nasional semuanya akan terkonsolidasi jadi satu, lebih efisien, lebih aman, dan tentunya memudahkan transformasi digital pemerintahan. Tapi sayangnya nih teman-teman, proyek sebesar ini nggak lepas dari masalah beberapa waktu lalu. Kejaksaan menetapkan 5 orang sebagai tersangka termasuk mantan pejabat Kementerian Kominfo. Menanggapi kasus ini, Menkom Digi Bu Mutia Hafid mengatakan bergerak cepat. Dalam pernyataannya, dia menyebut bahwa Komdigi mendukung penuh proses hukum yang sedang berlangsung. Nggak cuma itu, teman-teman. Mereka juga langsung membentuk tim evaluasi internal. Tim ini punya tempat penting banget loh. Yang pertama, mengevaluasi keseluruhan tata kelola proyek PDNS. Yang kedua, memastikan tidak ada lagi penyimpangan dan penggunaan anggaran. Ketiga, memperkuat pengawasan internal agar proyek-proyek digital lainnya tetap berjalan secara transparan, teman-teman. Dan untuk 2 pegawai Komdigi yang telah menjadi tersangka, mereka langsung diberhentikan dari tugasnya sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum. Dan yang menariknya teman-teman dari hal ini adalah bahwa Komdigi telah menekankan soal integritas. Integritas itu diutamakan, maka ya kalau ada orang dalamnya bermasalah ya langsung diusut tuntas teman-teman. Menteri Komdigi Bu Mutia Hafid bilang ini bukan cuma proyek PDNS, ini adalah peringatan besar bahwa seluruh sistem kelembagaan digital harus dibangun di atas fondasi integritas. Kata beliau, reformasi tata kelola digital adalah keharusan, bukan pilihan teman-teman. Artinya, kejadian ini bakal dijadikan momentum pembenahan total, mulai dari prosedur, sistem pengawasan, sampai akuntabilitas di semua lini. Kalau dulu kita cuma bisa bicara soal transformasi digital, teman-teman. Sekarang kita juga harus bicara tentang etika digital dan tata kelola yang bersih. Nah, terus buat kita sebagai warga digital, apa artinya dari semua ini, teman-teman? Pertama, kita punya hak untuk tahu kemana uang pajak kita digunakan. Ya betul kan? Proyek digital sebesar PDNS harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir orang atau sekelompok masyarakat saja atau sekelompok oknum, teman-teman. Kedua, kejadian ini ngasih kita pelajaran bahwa teknologi tanpa integritas itu sangat berbahaya, teman-teman. Mau secanggih apapun infrastrukturnya, kalau tata kelolanya amburadul, ujung-ujungnya merugikan kita semua. Dan yang ketiga, semoga ini jadi sinyal bahwa pemerintah harus membereskan akar masalah, bukan cuma dengan menangani di permukaannya saja, teman-teman. Nah, jadi pada intinya dari semua lini di kementerian, kalau memang ada masalah, ya harus segera dituntaskan agar bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Terutama yang kami bahas adalah berkaitan dengan di Komdigi hal tadi ya teman-teman, berkaitan dengan PDNS. Baik teman-teman,
Sekian informasi yang saya sudah sampaikan. Siapa tahu informasi ini bermanfaat, silakan di komen, di share, dan juga di subscribe ke teman-teman lainnya. Siapa tahu bisa bermanfaat. Sekian di video kali ini dan bisa jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.